bagi Anda yang memiliki keluarga, saudara, ataupun teman yang mengalami stroke sebelah kanan, solusinya silakan ikuti cara pijat stroke sebelah kanan sesuai video berikut ini. Supaya tidak berlama-lama, langsung saja disaksikan. Pertama-tama, kita melemaskan otot paha bagian dalam. Kita pijat dari atas ke bawah minimal 2-5 menit sampai rasa sakitnya hilang. Ikuti sesuai video ya. Kemudian kita memijat juga otot paha bagian luar agak ke samping ini ya. Ini dipijat minimal 2-5 menit sampai rasa sakitnya hilang. Bisa ke atas, boleh juga ke bawah. Intinya kita melemaskan otot paha bagian luar arah samping tersebut. Tadi sini sakit. Sekarang? Udah enggak. Terbuat kuat ya? Sakit? Udah enggak. Hah? Tadi sakit tangan tuh? Udah enggak sakit. Kemudian kita memijat di belakang lutut ya, tepat di lekukan itu. Kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita memijat, kita melemaskan otot di belakang lutut sampai benar-benar lemas ototnya dan sudah tidak sakit lagi, sambil memijat ke arah betis. Saya menggunakan hand body ya. Jika teman-teman menggunakan minyak zaitun tidak jadi masalah. Kita pijat minimal 2-5 menit atau sampai ototnya benar-benar lemas dan sudah tidak sakit lagi, seperti itu. Untuk cara pemijatannya bisa ikuti sesuai video. Jadi ditekan pada belakang lutut tersebut dan dipijat sampai ke betis seperti itu. Ada yang sakit di sini? Sakit. Tadi sakit toh? Tadi mau loro. Mau, kayak mau. Iya. Cetar. Nanti kaca nanti di bagian sini, di bawah telinga ini. Udah sedikit. Kemudian kita memijat titik jusandi 4 jari di bawah lutut. Kita tekan dengan tekanan yang stabil dan kita pijat dengan lembut sampai ke punggung kaki dekat tulang kering. Dipijat minimal 2-5 menit sampai ototnya benar-benar lemas dan sudah tidak sakit lagi, seperti itu. Kesetrum? Iya. Nah, berarti bisa terus kedua ini ya. Kesetrum tapak kaki. Iya. Cara pijatnya, tekan pada titik kelenjar getah bening tersebut dengan tekan yang stabil dan kita tarik ke samping. Jangan terlalu kuat ditekan ya. Kesetrum di telapak kaki. Kemungkinan kalau ini masih kerasa, kemungkinan ibu bisa sembuh. Cara pijatnya, tekan pada titik tersebut dengan tekanan yang stabil, kemudian kita pijat atau kita urai minimal 2-5 menit ya, atau sampai rasa sakitnya hilang dan ini terasa di telapak kaki. Kemudian kita tarik jari-jari kakinya. Nggak patah kok. Nggak patah. Nggak usah takut. Kemudian kita memutar pergelangan kakinya. Tujuannya agar sendi pergelangan kakinya benar-benar lemas. Lakukan minimal hitungan 2 kali 8. Ikuti caranya persis sesuai video seperti itu. Kemudian kita memijat titik tenggorokan dan saluran pernapasan, titiknya tepat di bagian sini. Kita tekan pada titik tersebut, kita pijat dengan lembut menggunakan jempol. Dipijat minimal 2-5 menit sampai rasa sakitnya hilang. Bisa juga dengan menggunakan jari telunjuk yang di atas dan jari jempol tangan yang di telapak kakinya dan kita cubit supaya tekanannya mengena. Pijatlah minimal 2-5 menit seperti itu. Selain untuk mengatasi gangguan pada pernapasan dan tenggorokan, bisa juga titik pendukung saja, bukan titik utama ya, untuk membantu orang tersebut bisa lancar ngomong seperti itu. Kemudian kita memijat di titik refleksi lutut, titiknya tepat di bagian sini ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar pada layar video ini, terutama di kaki sebelah kanan jika stroke otak atau kepala sebelah kiri yang mengakibatkan organ sebelah kanan bermasalah. Tekan pada titik tersebut dengan tekanan yang stabil, jangan terlalu kuat, dan dipijat dengan lembut minimal 2-5 menit.
Bisa nanti diulangi sampai rasa sakitnya hilang. Tujuannya untuk mengatasi keluhan pada lutut pasien yang stroke, supaya nanti lututnya benar-benar kuat untuk menyangga tubuhnya dan bisa berdiri, berjalan sesuai yang diharapkan, seperti itu. Kemudian kita memijat di bagian kepala atau otak penyebab orang stroke. Jika stroke kepala atau otak sebelah kiri mengakibatkan organ tubuh sebelah kanan bermasalah, kita memijat mulai dari urutan nomor 1 otak atau kepala, terus kelenjar di bawah otak yang merupakan kendali organ tubuh manusia nomor 4, dan nomor 3 otak kecil untuk mengatasi gangguan di belakang tengkuk atau kepala bagian belakang, stroke dan pendarahan di otak. Kita bisa memijat titik tersebut menggunakan alat pijat refleksi seperti kayu tumpul jika teman-teman punya. Kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut masing-masing titik minimal 2-5 menit. Kita juga bisa memijat menggunakan ujung jari jempol tangan yang ditekuk ya. Kita pijat kiri kanan, tapi terutama di jempol kaki kanan jika stroke otak atau kepala sebelah kiri yang mengakibatkan organ tubuh sebelah kanan bermasalah, seperti itu. Ingat, masing-masing titik dipijat minimal 2-5 menit kiri kanan. Pastikan teman-teman sudah mengoleskan handbody ataupun minyak zaitun dan sejenisnya, salah satu diantaranya. Tujuan memijat kepala tersebut atau otak tersebut untuk melancarkan aliran darah ke otak serta suplai oksigen ke otak, seperti itu, sehingga nanti pasien stroke tersebut bisa normal kembali atau pulih kembali. Oke, balik sendiri. Balik sendiri. Mama. Awas bang. Mundur lagi. Lurus ujung ini. Jangan begini. Begini. Pelan-pelan jangan terburu. Konsentrasi. Esok latihan. Kemudian kita memijat di titik refleksi bahu kiri kanan minimal 5-10 menit, terutama di kaki kanan ya. Kita bisa menggunakan ujung jari jempol tangan yang ditekuk, kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut. Bisa juga menggunakan ujung jari telunjuk yang ditekuk, kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut, terserah teman-teman. Tujuan memijat titik tersebut selain untuk mengatasi gangguan pada bahu, bisa juga untuk mengatasi tangan susah diangkat. Biasanya orang yang stroke itu tangannya tidak normal atau susah diangkat, seperti itu. Jadi biar tangannya menjadi normal. Kemudian kita memijat di bagian pundak atau bahu bagian atas ini ya. Kita melemaskan otot-otot di bagian sini supaya nanti otot tersebut benar-benar lemas sehingga tangan itu bisa digerakkan, seperti itu ya. Ini dipijat minimal 2-5 menit, seperti itu. Lebih lama juga lebih bagus, disesuaikan situasi dan kondisi ya. Jangan sampai nanti terlalu lama nggak selesai jadinya ya. Untuk cara pemijatannya kurang lebih seperti video ini ya. Ini ibunya kesakitan soalnya otot di bagian sini tegang, seperti itu. Jadi perlu kita lemaskan otot di bagian sini. Tapi dipijit jangan terlalu kuat ya. Ditekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut, disesuaikan dengan kemampuan pasien, seperti itu. Setelah memijat di bagian sini, kemudian kita memijat atau melemaskan otot di bagian leher ini ya, dekat dengan otak belakang ini. Kita pijat seperti ini dari atas ke bawah, dan kita lemaskan atau kita lenturkan sampai ke bagian otot pundak atau bahu atas tersebut. Kita tarik ke bawah sampai di sini di lengan atas. Kemudian kita melemaskan otot di bagian belakang lengan atas ini ya. Ini dipijat minimal 2-5 menit ya, sampai otot di bagian sini benar-benar lemas. Jangan sampai ada yang tegang.
atau kaku seperti itu. Kalau sekiranya udah memijat titik tersebut minimal 2-5 menit dan ototnya sudah agak lemas, agak lentur, bisa kita lanjut nanti memijat di bagian dalam lengan atas ini ya, supaya otot di bagian lengan dalam bagian atas itu juga benar-benar lemas seperti ini. Ini juga dipijat minimal 2-5 menit. Ya, kita harus sabar ya untuk memijat orang yang stroke. Jangan kita ikuti sesuai selera kita pijat terlalu keras, terlalu kuat, nanti dia kesakitan, bisa drop jadinya ya. Kemudian setelah itu kita memijat di bagian dengan bawah tangan, bagian bawah otot di bagian punggung tangan ini ya, kita lemaskan otot di bagian situ. Biasanya titik tersebut terhubung dengan jari-jari tangan ya. Coba buktikan ya, kita tekan di bawah, ujung jarinya bergerak sendiri. Coba, lihat. Jadi ini wajib kita lemaskan otot di bagian situ ya. Kita pijat minimal 2-5 menit. Ingat, kalau stroke sebelah kanan, kalau mau pijat kiri kanan tidak jadi masalah, hanya saja utamakan sebelah kanan jika stroke sebelah kanan, demikian sebaliknya. Kita lemaskan otot tersebut supaya benar-benar lemas dan ototnya tidak ada yang tegang atau kaku ya. Gerak-gerak tadi. Oke, setelah memijat di bagian otot tangan bagian atas ini, arah punggung tangan ini, kita lanjut ya di bagian dalam tangan ini kita lemaskan juga otot tersebut minimal 2-5 menit. Kalau sekiranya otot di bagian tangan bagian bawah, terutama bagian dalam sudah sekiranya lemas, kemudian kita lemaskan secara keseluruhan ya, dari atas ke bawah untuk menyelesaikannya ya. Seperti ini. Kemudian kita pijat di titik bagian sini ya. Biasanya ini sakit. Ini kita pijat, jangan terlalu kuat. Ini kita pijat minimal 2-3 menit ya. Kita lemas-lemaskan seperti ini untuk melancarkan aliran darah bagian jari-jari tangan dan sekali melemaskan otot-otot yang kaku di telapak tangan tersebut, titiknya di sini ya. Kemudian kita tekuk jari tangan, kita kepalkan seperti ini. Kita lemaskan otot-otot di bagian telapak tangan, karena itu banyak titik-titik refleksi yang terhubung ke organ-organ tubuh ya, seperti itu. Untuk merangsang peredaran darah juga ya, di bagian telapak tangan ataupun di jari-jari tangan seperti itu. Kemudian kita merelaksasi di bagian kepala. Tujuannya untuk melancarkan aliran darah dan suplai oksigen ke bagian kepala atau otak. Kemudian kita memijat di bagian kepala dan wajah serta di sekitarnya ya. Kita wali di bagian kepala, tepat di bagian depan kepala ini ya, pertengahan antara alis. Ini penting sekali juga kita merangsang titik tersebut atau memijat daerah kepala tersebut untuk
melancarkan aliran darah ke otak serta suplai oksigen ke otak. Terus nanti kita juga mijit daerah wajah, hidung, dan sekitarnya ya. Kita melemaskan otot-otot yang kaku di bagian tersebut, sehingga nanti otot-otot tersebut bisa lemas atau lentur seperti itu. Ini penting sekali ya, kita memijat di bagian kepala dan wajah tersebut ya, supaya nanti otot-otot di bagian wajah bisa lemas seperti itu, dan saraf motorik yang bermasalah di bagian kepala karena mungkin ada sumbatan bisa teratasi perlahan-lahan ya, karena bisa memperlancar aliran darah ke otak serta suplai oksigen ke otak, sehingga nanti orang tersebut bisa merespon setiap apa yang ingin kita sampaikan kepada orang yang stroke tersebut. Mungkin itu untuk bicara ataupun mengangkat atau menggerakkan tangan dan kaki dan sebagainya seperti itu. Kita pijat seperti ini ya, di bagian kepala kita tekan-tekan, kita garuk-garuk seperti ini. Biasanya melakukan ini orang tersebut terasa lebih refresh, terasa lebih tenang gitu loh ya. Tutup mata ya. Kita juga memijat di bagian samping hidung, tepat di bagian otot bagian bawah dekat lubang hidung ini ya, di sampingnya ini. Terus kita tarik di bagian dagu ini, kita pijat seperti ini ya. Ikuti persis sesuai video ini supaya jangan salah pemijatan. Kita lemaskan juga otot di bagian sini ya, supaya nanti ibunya bisa lancar ngomong, karena otot-otot di bagian mulut, dagu, hidung, wajah atau muka itu sudah lemas gitu karena sudah dipijat ya. Kita tekan seperti ini dan kita tarik ke samping seperti ini. Ini ya. Ini kita pijat minimal 5-10 menit, lebih lama lebih baik, seperti itu secara keseluruhan. Kita pijat juga di samping kepala dekat dengan ujung mata ya, samping mata ini. Ini juga untuk merelaksasi atau orang tersebut terasa tenang, fresh seperti itu ya. Kemudian kita ulangi dengan cara yang sama, kita pijat di bagian depan kepala antara kedua alis mata ini. Kita tarik ke belakang seperti ini ya. Kita tarik ke samping dan kita lemaskan otot di sekitar titik tersebut, dan kita putar-putar seperti ini ya. Terus kita garuk-garuk kepalanya sambil kita pencet-pencet seperti ini untuk merelaksasi otot-otot di bagian kepala tersebut ya, melancarkan aliran darah serta suplai oksigen ke otak. Biasanya orang tersebut terasa tenang, rileks seperti itu. Ini ya. Angkat tangannya. Angkat. Nah, angkat. Oke. Angkat. Pegang perutnya. Pegang perut. Pegang perut. Nah, turunkan tangannya. Kasih turun. Angkat tangannya. Angkat. Oke. Angkat. Angkat. Pegang perutnya. Pegang perut. Nah, sudah bisa digerakkan toh.